warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, tetap semangat, semoga sehat selalu dan dapat menyempurnakan ibadah puasa sampai akhir bulan insyaallah. Kali ini kita akan membahas tema ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama, terkait apakah semua orang yang berpuasa pasti diterima oleh Allah SWT. Tentunya kita semua berharap ya Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Tetapi ada satu hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini merupakan peringatan kepada kita semuanya agar kita selalu waspada, jangan sampai puasa kita sia-sia. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Jadi banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, dia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali rasa lapar. Dan banyak orang yang bangun malam, qiyamul lail, tapi ternyata ia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali capeknya begadang di malam hari. Tentu hadis semacam ini menjadi peringatan kepada kita semuanya, agar kita selalu waspada. Jangan sampai puasa yang kita lakukan, jangan sampai qiyamul lail yang kita lakukan ternyata sia-sia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang menjadikan amal ibadah kita ini sia-sia? Dalam kesempatan ini kita akan membahas 3 hal pokok, ya. 3 hal ini yang sering terjadi dan bisa jadi ya sering kita lakukan tetapi kita tidak sadar. Yang pertama adalah salah niat. Ya. Jadi ada orang beribadah ya, puasa atau ibadah lainnya tapi niatnya salah. Ya, dalam artian dia beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Diam-diam ternyata ada rasa riya, rasa ingin mendapatkan penghargaan dari orang, pengakuan dari orang. Ini telah merusak ya niat kita. Padahal kita tahu semuanya ya bahwa niat ini adalah pondasi. Niat ini adalah asas dasar diterima atau tidaknya amal kita diterima Allah SWT. Karenanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Kahfi 110 Allah kembali memberikan peringatan kepada kita semuanya. Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Di barang siapa yang ada keinginan bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi radiyah mardiyah, dalam kondisi dia rela dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan. Hendaklah dia beramal amal yang soleh. Amal soleh itu gimana? Ada 2 syarat minimal, yaitu dia mengerjakan ikhlas niat karena Allah SWT, dan juga dia melakukan sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu di ujung ayat ya, falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, baik itu terkait tentang amal ibadah kita atau dalam ibadah-ibadah lainnya. Di samping itu, niat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah yang menentukan kadar besar kecilnya ibadah atau pahala ibadah kita. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, ya, seorang zahid, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin
tu'adzimu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Jadi banyak sekali ya orang beramal begitu banyak, besar sekali, membangun masjid bertingkat, membangun sekolahan sekian ribu, ya. Tetapi ternyata amal ini menjadi kecil di depan Allah SWT karena niat yang kecil pula. Artinya dia hanya ingin mendapatkan pengakuan orang, ya, ia ingin mendapatkan penghargaan orang, ia ingin namanya disebut-sebut. Jadi ada sesuatu yang membuat amal besar itu menjadi kecil di depan Allah SWT, atau bahkan menjadi sirna amal itu, ambiar amal itu karena niat yang salah, ya. Tetapi sebaliknya ada orang ya beramal amalan yang kecil, ya, tetapi niatnya ini besar dan agung, hanya ingin menjadi atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, contohnya ada orang ya dia sedang jalan ambil dipungut sampah itu, ya, dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti tidak akan melukai orang atau membuat mudarat pada siapapun. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang sepele itu menjadi amal yang besar. Senyum kita, ya, senyum dengan tulus ikhlas karena hanya kepada Allah SWT, ya, ini juga bisa jadi menjadi amal yang besar. Jadi niat ini ya begitu menentukan. Karena itu pula jika puasa kita yang kita lakukan ini bukan karena Allah, ya, bukan karena iman dan wahtisaban, ya, bukan karena dasar keimanan kita kepada Allah dan hanya mengharap pahala kepada Allah, maka tentu ibadah kita akan sia-sia. Masalah muslimin yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah yang bisa menghancurkan, mengambiarkan amal puasa kita adalah lisan kita. Ini lisan kita. Lisan kita ini hanya satu. Pendengaran dua. Itu artinya apa? Kita sedikit ngomongnya tapi dengarkan yang banyak. Dan lisan ini adalah juga menjadi penentu kebaikan atau keburukan orang juga. Ya, sehingga Rasulullah SAW ya menyatakan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikisahkan ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ini kasusnya seorang perempuan, mohon maaf. Ya, kasusnya seorang perempuan. Ya, dia tanya, ya Rasulullah, ada seorang fulana, dia ahli ibadah, puasa, ya, sholat, zakat, artinya banyak ibadahnya. Tetapi dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana ya Rasulullah nasibnya orang semacam ini nanti kalau meninggal? Maka Rasulullah mengatakan, iya finnar, dia di neraka. Sebaliknya ada seorang wanita nggak banyak amalnya, ya mungkin hanya mengerjakan standar-standar perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya, artinya tidak ada kelebihan amal kecuali yang telah diperintahkan. Tapi dia mampu menjaga lisannya, ya, menjaga lisannya. Maka Rasulullah katakan, ya, maka Rasulullah SAW katakan, hiya fil jannah, dia di surga. Nah, ini luar biasa. Ya, maka jangan sampai lisan kita ini merusak, ya, amalan-amalan ibadah kita termasuk puasa kita. Nah, termasuk berbicara ini adalah, ya, mohon maaf ini kita yang suka bermain gadget, ya, komen kita di grup, ya, catatan-catatan kita di grup atau bagaimana itu, ya, ini jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, kalau kita tidak suka ya sudah, kita delete saja itu informasi itu. Ini jangan sampai kita memberikan komen atau memberikan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Karena ternyata, ya, dalam hadis lain Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Masya Allah. Nah, ini perlunya kita hati-hati dan menjaga lisan kita. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mampu menjamin kepadaku, menjamin lisannya dari perbuatan, dari omongan, ucapan yang buruk, maka aku akan menjaminnya baginya surga. Barang siapa yang menjaga antara dua kakinya, jadi maksud di sini adalah, maaf, ya, kemaluannya, ia jaga dari perbuatan zina, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah,
maka aku jamin baginya surga. Ini artinya apa? Lisan ini ternyata mempengaruhi diterima atau tidak diterimanya amal kita. Maka perlu kita hati-hati menjaga lisan kita ini. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, ya, yang terakhir yang bisa menjadi penyebab, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir yang menjadikan amal ibadah puasa kita ambiar, sia-sia, adalah orang yang sengaja memutuskan silaturahim. Ini sangat bahaya, ya. Karena itulah kenapa banyak hadis yang memperingatkan tentang bahayanya orang yang sengaja memutuskan hubungan silaturahim, ya. Di antaranya Rasulullah SAW mengingatkan, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak akan masuk surga orang yang sengaja memutuskan hubungan silaturahim. Kalau orang tidak bisa masuk surga, itu artinya apa? Amal ibadah sia-sia. Dan ini sesuai dengan hadis lain, hadis Tirmidzi dikatakan bahwa setiap, ya, akhir Jumat, artinya malam Jumat itu, ya, amal-amal manusia ini dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata amal-amal orang yang sengaja memutuskan hubungan silaturahim tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, ya, harus kita jadikan sebagai ajang, ya, ajang untuk memperkuat hubungan silaturahim kita. Walaupun sekarang ini, ya, dalam kondisi kita tidak bisa kemana-mana, tapi minimal kita hubungi, ya, kita SMS, kita WA, kita telepon, bagaimana keluarga ini, ya, tetap terhubung dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada pembicaraan kita ini adalah bahwa segala sesuatu, amalan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan tujuan puasa, yaitu takwa, itu menjadikan amal puasa kita menjadi sia-sia, atau minimal pahala tidak dapat maksimal. Karena itulah kita perlunya hati-hati, jangan sampai, ya, amal ibadah kita selama puasa ini ternyata sia-sia karena amal perbuatan kita sendiri. Saya kira cukup sekian. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.